Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srian Rini, NIM 90501211107, kelas A Perbankan Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Teori dan Konsep Keuangan Islam. Adapun pokok pembahasannya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, ruang lingkup keuangan syariah. Yang kedua, prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Yang ketiga, implikasi hukum dan moral Islam, aktivitas ekonomi dan keuangan. Dan yang keempat, implementasi sistem keuangan Islam. Yang pertama, ruang lingkup keuangan syariah. Ekonomi Islam adalah bagian integral dari agama Islam dan terbangun berdasarkan prinsip-prinsip agama ini. Sebagai bagian dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti dan mengacu pada ajaran agama dalam berbagai aspeknya. Islam dilihat sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyediakan pedoman lengkap untuk kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi. Ada aturan-aturan yang bersifat tetap dan universal, sementara beberapa lainnya disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu. Prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Yang pertama, tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah ide yang mencerminkan hubungan individu dengan Tuhan mereka. Semua tindakan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam akan selalu dijaga karena mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap tindakan mereka. Yang kedua, larangan riba. Riba adalah istilah yang mengacu pada kelebihan yang timbul sebagai hasil dari transaksi penjualan atau peminjaman. Riba dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan hak kepemilikan atas barang. 3. Pembagian risiko. Adanya larangan riba dalam suatu kerjasama antara pihak yang terlibat mengakibatkan timbulnya risiko. Risiko ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak yang menerima modal, melainkan juga pihak yang memberikan modal. Yang keempat itu larangan spekulatif. Ini sesuai dengan larangan melakukan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi seperti perjudian. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang telah disetujui sejak awal oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan informasi yang tidak seimbang atau potensi terjadinya moral hazard. Selanjutnya, implikasi hukum dan moral Islam, aktivitas ekonomi dan keuangan. Yang pertama, implikasi hukum muamalah tijari. Kebutuhan yang beragam di antara manusia menjadikan harta sebagai aspek yang vital dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan bagi manusia untuk aktif mencari harta guna memastikan kelangsungan hidup mereka. Namun, proses pencarian dan akumulasi harta dalam Islam harus tunduk pada prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan. Sistem ekonomi Islam dapat menyebabkan perubahan positif dalam perilaku ekonomi masyarakat dengan mengalihkan fokus mereka ke sektor real yang produktif. Manusia biasanya memiliki tujuan seperti mempertahankan hidup, mencari keuntungan, dan mencapai kekuasaan dalam kegiatan ekonomi mereka. Tetapi dengan kehadiran ekonomi Islam, aspek keimanan juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan adil untuk semua. Yang kedua, implikasi hukum muamalah tabarru. Sasaran utama yang harus ditekankan oleh sebuah negara adalah mencapai pemenuhan kebutuhan dasar setiap penduduknya. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek-aspek kehidupan duniawi seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta kehidupan akhirat melalui pelaksanaan ibadah. Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting masing-masing dalam memajukan perekonomian suatu negara. Zakat memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi memenuhi tingkat dasar kebutuhan hidup setiap warga negara, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya, implementasi sistem keuangan Islam. Tujuan utamanya mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi signifikan, pembagian pendapatan yang adil,
kemakmuran yang wajar, stabilitas nilai mata uang, serta menghimpunan dan investasi tabungan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang memberikan bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Sekian materi saya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.